untuk mengetahuinya. Seperti orang yang mengetahui akan orang yang berdagang di dalam dunia ini, seperti seorang pebisnis lah, seorang pedagang, dengan bahwa harga sesuatu yang hendak dijual itu lebih baik ya daripada sesuatu yang dijualnya. Maka ketika itu sukalah gemarlah ia menjual akan yang ada padanya itu. Ya. Seperti seorang pebisnis lah, seorang pedagang, bahwa ya, nilai atau harga barang yang akan dijual ini ternyata mahal, menguntungkan. Ya, sehingga dia akan menjual apa yang dimiliki ini, karena akan menghasilkan, mendapatkan untung yang besar. Maka seperti demikian itu, barang siapa mengetahui akan sesuatu daripada dunia, yang ada padanya itu sangat hina, adalah sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala akhirat itu, iaitu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal daripada dunia itu. Niscaya gemarlah ia menjual akan dunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gemar ia mengambil daripada harga yang dalam akhirat itu. Ya, ini satu perumpamaan. Dia menjual apa yang ada, barang yang ada dimilikinya. Katakanlah dia menjual satu cincin, ya, batu cincin dia pakai itu. Tapi cincin ini ada orang yang mau belinya, ya, adalah 100 miliar. Sementara dia belinya cuma 100.000. Ya, waktu dia beli cuma 100.000. Tapi ketika dipakai cincin ini, nah, setelah aku beli 100 miliar katakan. Bukan main senang aja. Ya. Begitulah dunia ini. Ya, harganya sangat kecil. Dan akhirat tuh harganya ya tidak terkira bandingnya. Saat itulah dia bukan main, lebih senang, lebih suka kepada akhirat daripada dunia. Maka dia akan menjual dunianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapa nilai? Aku beli cuma 100.000. Ternyata ini akan dibeli dengan harga 100 miliar. Ya. Dunia ini tidak sebanding dengan itu. Bahkan dunia ini harganya cuma 10.000, Allah membelinya triliunan. Ya, bukan miliar lagi, triliunan. Bahkan tidak terkira lagi. Ya. Bahkan tidak terkira. Tidak ada lagi yang bisa untuk mengukurnya. Gantian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu kebaikan dibayar sampai 10, 70, 700, bahkan tidak terkira berapa. Ya. Kalau kita mau hitung-hitung dengan seperti berbisnis, ya, ini cincin saya beli 100.000, kemudian akan dibayar orang 100 miliar. Senang lah kan, berapa 100.000 dah kasih lah. Jadi jual lah. Kenapa? Karena begitu mahal harganya. Nah, begitu juga orang mengetahui bahwa dunia ini murah, dia akan menjualnya dan membeli akhirat. Nah, kenapa kita bawa bicara bisnis? Umumnya orang ini berhitung. Ya, nah, ada untung ruginya. Ketika wah untung apa aja nak. Ya, kalau utak itu tak hitungan. Ya, apa dikit apa pahalanya. Oh, dikit pahalanya. Itulah. Nah, ya. Di dalam akhirat, ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah membeli daripada segala orang mukmin akan diri mereka itu. Allah beli gitu. Ya. Dan segala harta mereka itu Allah beli. Terjadi satu transaksi gitu buat seperti ini. Ada jual beli. Ya, supaya bahasanya lebih mudah. Ya, supaya mudah dipahami. Dengan bahwasanya adalah bagi mereka itu orang-orang beriman tadi yang sudah terjadi jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, harganya yaitu surga. Allah beli dengan nilai surga, dengan harga surga. Diri mereka, harta mereka, Allah beli dengan harga surga. Untuk itu
Karena inilah wajib bersungguh-sungguh atas orang mukmin itu. Kita mesti bersungguh-sungguh menyerahkan ia akan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah. Kita jual diri kita ini kepada Allah. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bersungguh-sungguhlah. Teruslah kita berupaya. Ya, teruslah kita untuk memaksimalkan diri kita. Ya, bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh untuk berbuat, melakukan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Ya. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita bagikan diri kita kepada Allah untuk melakukan mengerjakan ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Kenapa? Allah akan menukarnya. Allah akan menggantinya dengan syurga. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, tapi itu kita tujukan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya. Allah bayar kita dengan syurga. Serta ia meninggalkan segala kemaksiatan yang zahir maupun yang batin. Ya. Supaya menerima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah menerima kita secara zahir dan batin, totalitas kita. Zahirnya, batinnya. Tapi benar-benar kita serahkan kepada Allah. Jangan pula kita melakukan ibadahnya ibadah akhirat, kemudian kerjanya kerja akhirat, perbuatan akhirat, cuma kita minta tukar dengan dunia. Allah bagi juga nanti, tapi masuk hukum riya sudah. Maksudnya riya itu adalah asyirkul asghar atau syirkul khafi. Masuk ke dalam kelompok syirik kecil atau syirik khafi yang tersembunyi. Kenapa? Dia mengerjakan, melakukan amal akhirat, tetapi tujuannya untuk beli dunia. Nah, ini syirik, namanya riya. Ya, tapi kita memang berbuat amal akhirat, membuat amal soleh, melakukan amal kebajikan. Kemudian kita memang serahkan kepada Allah untuk Allah. Semata-mata persiapan akhirat. Kita minta dibayar untuk membeli akhirat. Maka inilah masuk dalam ikhlas. Ikhlasul amal atau ikhlas tolabul ajri dan ini namanya. Kita semata-mata yang kita lakukan adalah untuk Allah. Karena Allah. Untuk akhirat. Kita beramal amal kebaikan, zahir dan batin, karena kita ingin membeli akhirat. Ya, termasuk ikhlas itu. Tapi kalau kita melakukan amal baik, amal akhirat, tapi nak beli dunia, ya, maka itu masuk dalam riya. Ya, malah menjadi satu keburukan dan kejahatan. Nah, kita di sisa-sisa umur kita nih, ya, kita berupaya untuk memaksimalkannya. Inilah dikit lagi nih. Ya, sedikit lagi usia kita, tinggal ngitung hari lagi. Ya, ada kesempatan yang kita maksimalkan. Ayo kita berbisnis dengan Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bayar kita. Ya, setiap napas kita akan dibayar oleh Allah. Setiap pikiran kita untuk Allah, Allah bayar. Setiap tenaga kita berikan untuk Allah, Allah bayar. Ya, setiap gerak kita Allah akan bayar. Satu kata itu Allah bayar semua. Ya, bagaimana satu kata cuma mengucapkan astaghfirullahalazim atau la ilaha illallah subhanallah, atau kita nasihati orang, jangan buat ini tidak benar, jangan kerjakan ini tidak baik, tinggalkanlah ini keburukan. Dengan sekata-kata itu kita dibayar oleh Allah. Ya. Nah, pikiran kita untuk kebaikan untuk umat. Yuk, kita siang malam berpikir bagaimana yang terbaik untuk umat ini. Tapi ini kita tujukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah akan bayar semuanya. Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita, pikiran kita, tenaga kita, kemudian harta kita, amal kita, semuanya akan dibayar oleh Allah. Ya, walaupun nampak kecil yang kita lakukan, tapi Allah akan membayarnya dengan surga. Tak terkira pula. Inilah enaknya berbisnis dengan Tuhan. Kalau berbisnis sama kita ni, jangan oleh itulah. Ya.
Kita modal 100.000 je nak beli cuma 10.000. Ya, jika perlu kita pula tipu je lagi kan, tak dibayarnya. Ya. Nah, tapi dengan Tuhan tidak. Ya, jadi yang paling enak bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dunia ini kita kecewa terus nanti. Terus diingat, tidak ada dunia ini yang menyenangkan, semuanya mengecewakan. Mati-matian kita, bersungguh-sungguh kita, habis tenaga kita, habis pikiran kita, habis waktu kita, bahkan nyawa pun habis terbang. Bagaimana akhirnya? Kecewa. Ya, pasti kecewa dengan dunia ini. Tidak ada yang dia menjamin. Semuanya mengecewakan. Kecuali kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti menguntungkan. Ya, itu pasti menguntungkan. Tahu banyak kita kecewa dengan di dunia ini. Sudah berjuang, bersungguh-sungguh, kita lurus, kita benar, kita apa tetap, ya, akan mengecewakan. Kenapa? Itulah dunia. Memang Allah sengaja ciptakan supaya kita tidak cinta kepada-Nya. Tapi ketika kita dengan Allah, tujuan untuk Allah, pasti Allah balas. Bahkan Allah bayar dengan mahalnya. Nah. Dan demikian lagi wajib bersungguh-sungguh atas orang yang mukmin itu menyerahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Mengeluarkan zakat. Ini kan satu perintah. Ya. Dan dengan berbuat sedekah, ya kita serahkan. Itu bisnis dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Semua makhluk ini adalah milik Allah. Ya. Artinya kita apa yang kita lakukan, baik zakat, sedekah, kita niatkan kita berbisnis dengan Allah. Ini ya Allah, aku serahkan ini, ya Allah, nanti Allah akan membayarnya. Ya. Dari 1 dibalas 10, 70, 700, bahkan tak terkira lagi. Ya Allah membalasnya. Nah, dan sungguh-sungguh kita terus, ya. Dan berbuat segala kebajikan kepada orang muslim ataupun kepada umat ini. Apapun, mau kepada apa binatang, mau kepada tumbuhan, mau apalagi kepada manusia, kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Ya, usahakanlah kita buat baik kepada manusia, kepada binatang itu baik, Allah balas. Ya, Allah balas. Ya, kita ngasih dia makan, ngasih dia minum, kan makhluk Allah juga. Ya, bukan berarti kita ngasih kucing makan udah pahala. Ya, pahala. Ya. Kena rasa kasih yang ada dalam diri kita, ya. Dan kita ni akan ada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibayar Tuhan, ya. Nah, karena adalah ia telah menjual akan dirinya dan hartanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membalasnya. Ya, niat kita adalah melakukan transaksi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bawa bahasa bisnis lah supaya cepat nyambung kita ni kan. Untungnya besarnya, ya, bahkan tak terkira. Ya. Nah. Karena syarat berjual beli itu lazim ia menyerahkan akan sesuatu yang dijualnya itu. Syarat jual beli itu ya kita harus serahkan. Jangan digantung-gantung. Pokoknya kita serahkan, dah ambil. Ya. Artinya sudah berpindah kepemilikan. Ya, ini awalnya milik kita serahkan. Ya. Niat bisnis transaksi kita serahkan, dan dengan total bukan milik kita lagi, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerahkan akan sesuatu yang dijualnya itu bagi barang yang membeli akan dia kepada pembelinya, ya. Dan ketika itu tiada mengangkatkan dirinya dan hartanya dan sekalian dunia itu, ya, semata-mata syuhud akan demikian itu. Nah, dan ketika itu jadilah ia bersungguh-sungguh, bersifat dengan zuhud, ya, yang jadi daripada ilmu itu. Waktu itulah dia punya sifat zuhud, ya. Kenapa? Karena akhirat itu lebih mahal. Allah membelinya dengan mahal, baru timbul sifat zuhud. Ya, untuk apa nyimpan-nyimpan barang murah ni? Karena kita transaksi dengan Tuhan, kita jual beli dengan Tuhan, kita numpuk-numpuk sampah. Sebenarnya barang-barang buruk kalau kita tumpuk ni, yang sebenarnya tidak ada nilainya. Ya. Sementara yang barang tak ada nilainya ni ada pembelinya. Ya. Barang semua tidak ada harga. Ya. Tidak ada harga sama sekali. Dan bahkan akan kita tinggalkan. Jadi sampah nanti. Sementara saat ini ada pembelinya.
dengan harga yang sangat mahal dan dah ganti ukuran. Ayo apa yang ada, ya aku beli kata Allah, ya aku beli. Ketika sudah kita menilai ini tidak ada harga, baru timbul sifat zuhud. Tapi kalau kita menilai ini masih mahal, maka tetap akan cinta. Kalau kita menilai ini masih berharga, kita tetap akan sayang. Kalau kita melihat ini masih indah, elok, baru kita tetap akan sayang terhadap dunia. Kalau tengok dia tak ada harga lagi, baru ada zuhud. Nah, bagaimana untuk menimbulkan zuhud ini? Dengan ilmu. Salah satunya seperti ini. Kita umpamakan, kita analogikan seperti berbisnis seperti ini. Dan kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti dibayar Tuhan. Ini bukan bohong-bohong seperti orang jual barang antik. Ya, kalau orang jual barang antik itu orangnya itu yang antik. Ya. Ini cincin zaman apa? Zaman Majapahit katanya kan. Ini zaman Sriwijaya dulu dia harganya berapa? Harganya 100 miliar. Itu dongengnya be itu kan. Ya, barangnya enggak ada, yang dibeli pun enggak ada. Duitnya pun deketin untuk belinya kan. Nah. Tapi ini Allah, kita berbisnis dengan Tuhan sekarang. Ya. Di apa? Sebenarnya tidak ada harganya. Tapi ada pembelinya yang sangat mahal, ya, sangat mahal. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa ini harganya kecil, nilainya rendah, ya, bahkan tidak bernilai, akan dibeli, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang mahal. Masuk itulah timbul sifat zuhud. Ya. Nah, ini dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita.